Baik, kita akan lanjut. Kita ulang dulu isim-isim yang nasab yang 15. Itu kemarin ada termasuk munada ya. Sebelumnya kan sudah kita bahas tentang illa, kemudian la, dan berikutnya munada. Munada itu adalah isim yang nasab karena ada panggilan itu. Tentu ada kalimat atau kata pemanggil atau huruf nida. Huruf pemanggil itu ada 4. Ya ayyuha, ya ayyatuha, Allahumma. Dari 4 ini sebenarnya kesimpulannya satu, yaitu ya. Ini pengembangannya saja. Bahkan Allahumma ini khusus hanya untuk Allah. Ya Allahumma ini. Misalnya ya Allah diganti mim pengganti ya. Nanti dibahas tersendiri. Kita fokus ke ya. Kalau ada huruf nida, maka yang dipanggil namanya munada. Nah, bentuk kalimat yang dipanggil itu ada 5. Yang masuk dalam pembahasan kita isim nasab ada pada 3 dan 4. 3, 4, dan 5. Sedangkan 1 dan 2 ini mabni dengan dhammah. Apa saja? Pertama, munada. Yang dipanggil itu mufrad, tunggal, alam, nama. Jadi ada nama bentuknya tunggal gitu. Tunggal dalam arti kalimat itu tidak 2 kosakata atau 3, tapi 1 kosakata. Itu namanya mufrad alam, nama. Contohnya ya Zaidu. Nah, itu mesti dia mabni dengan kondisi rafa. Ya Zaidu. Ya Aisyatu, ya Fatimatu, ya Adamu. Harus dhammah. Paham ya? Yang kedua, kalau dia mabninya, kalau dia berupa nakirah maksudah. Nakirah adalah kalimat yang maknanya umum, tidak beralif lam. Maksudah artinya ketika dipanggil nakirah ini sebenarnya sudah ada maksud yang dituju ketika memanggil. Ini pada kondisi pemanggil sendiri yang mengerti ya. Misalnya ketika si pemanggil ini terkurung dalam sebuah kamar, dia tidak tahu harus minta tolong kepada siapa, kemudian dia tiba-tiba ada suara di luar, kemudian dia panggil, ya rajul, wahai seorang laki-laki. Walaupun makna rajul itu sangat umum, nakirah, tapi ketika ada indikasi suara, maka yang dimaksud adalah orang yang bersuara. Sehingga nakirah tersebut disebut nakirah apa? Maksudah. Makna umum tapi dimaksud gitu. Nah, maka kalimat itu konsekuensinya munadanya ini mabni dengan dhammah juga. Ya rajul, ya imra'ah, wahai perempuan, tapi ada yang dimaksud gitu ya. Yang ketiga, nakirah gairu maksudah, ada kalimat yang umum dan tidak dimaksud kepada sesuatu apapun. Jadi betul-betul kalimat itu umum. Nakirah murni gitu ya. Jadi dia memanggil, betul-betul memanggil siapa saja. Maka itu disebut nakirah maksudah. Nah, ini konsekuensinya munadanya nasab ya. Munadanya nasab. Ya rajulan khudh biyadi, wahai laki-laki tolong aku. Jadi ketika terdesak, siapapun yang mendengar pada waktu itu dia anggap itulah yang menjadi objek panggilan. Ya rajulan. Nah, ini masuk dalam pembahasan isim yang nasab. Jadi rajulan isim, tanda isimnya tanwin, nama isimnya isim mufrad, i'rabnya nasab. Nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad, jadinya salah satu daripada yang 15 yaitu munada. Nah, ini masuk dalam bab ini ya. Yang berikutnya adalah ya Abdullah, kalimat nama atau bukan nama tapi dia berbentuk apa? Beridhofah. Maka mudhofnya, kalimat awalnya, kalau ini kan mudhof ilaih ya. Idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih.
maka mudhofnya ini mesti dibaca nasab menjadi munada. Ya Abdullah, ya Rasulullah, ya Aba Hurairah. Abda isim, tanda isimnya beridhafah menunjukkan nama, nama isimnya isim mufrad, i'rabnya nasab, nasabnya dengan fathah. Karena dia isim mufrad, jadinya salah satu daripada yang 15 yaitu munada. Munadanya mudhaf. Allahi tetap mudhaf ilaih, khafat bil idhafah. Yang kelima yang termasuk munada nasab itu adalah musyabbah bil mudhaf, menyerupai seperti mudhaf atau menyerupai idhafah. Kalimat ini memang bisa dijadikan mudhaf ilaih, bisa. Ya tali ajabalin, wahai pendaki gunung, wahai pendaki gunung. Bisa mudhaf ilaih, tetapi lebih pas dia menjadi musyabbah bil mudhaf. Artinya apa? Tali'an ini isim fa'il. Nah, nanti kita akan bahas ya, ada isim-isim yang berfungsi seperti fi'il. Ada berapa nih? Ada 7 ya, termasuk isim fa'il. Isim fa'il itu terkadang dia berfungsi seperti fi'il. Contohnya ini, ya tali'an, wahai pendaki. Objek yang didaki apa? Jabalan, gunung. Nah, ini namanya jabalan ini dijadikan maf'ul bih untuk tali'an yang berupa isim fa'il, maka dia disebut isim yang berfungsi seperti fi'il. Ada 6, ada 7 tadi ya. Nah, jadi dia disebut musyabbah bil mudhaf. Bisa enggak dipaksakan ya tali'a jabalin? Sah-sah saja. Pendaki gunung, 2 kosakata jadi 1 gitu ya. Tapi mengingat dia berfungsi, bisa juga difungsikan, maka dia baca ya tali'an jabalan gitu. Wahai pendaki, apa yang enggak didaki? Gunung. Nah, ini bisa menjadi mudhaf ilaih, bisa menjadi musyabbah bil mudhaf dengan arti tali'annya berfungsi seperti fi'il. Ada enggak, Pak? Isim kok bisa seperti fi'il? Ada. Ada berapa? Nanti kita bahas ya. Ini ada 6, 7 ya. Baik, jadi yang menjadi syahid fokus kita pada bab isim yang nasab ini yang ketiga, keempat, dan kelima. Yang paling banyak memang kalau dia nasab yang beridhafah ini. Tapi justru kalau ada munada biasanya nama orang itu tunggal ya, ini banyak. Ya Aisyah tu, ya Fatimah tu, ya Zainabu. Nah, ada pengembangan panggilan yang beridhafah dengan ya mutakallim. Wahai anakku, wahai bapakku. Itu gimana? Nah, itu dia mengikuti ya mutakallim. Ya gulami. Jadi dia mengikuti fathah dengan dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah ala ma qablal ya namanya. Jadi kalimat itu kalau beridhafah dengan ya mutakallim, maka dia mirip-mirip dengan isim mangkus kan. Tapi bedanya kalau beridhafah berarti 2 kosakata, sedangkan isim mangkus dia bukan 2 kosakata. Sehingga i'rabnya adalah kalau dia isim mangkus kan dhammah muqaddarah 'alal ya, fathah muqaddarah 'alal ya, ja'al qadiyah, ra'aitul qadiyah, fathah gitu ya. Kasrah muqaddarah 'alal ya. Tapi kalau ya mutakallim dia dhammah muqaddarah 'ala ma qablal ya. Itu bedanya. Dhammah yang dibayangkan atas huruf sebelum ya, bukan ada pada ya, tapi huruf sebelum ya. Karena ya ini satu kosakata, dhamir. Jadi nasab, ini nasab nih ya, asalnya kan gulamai gitu ya. I'rabnya nasab, nasabnya dengan fathah. Tapi bedanya muqaddarah ala ma qablal ya.
Tapi ternyata kalau beridhofah kepada yang mutakallim itu ternyata cara membacanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahkan. Tulisannya dan bacanya bisa. Bisa, yang normal kan kita taunya ini aja ya, ya gulami. Ini normal ini. Artinya kita belajar bahasa Arab pemula ini. Tapi pengembangannya sebenarnya boleh juga begini, ya gulami. Gitu dibuang ya-nya. Mungkin pernah membaca ya Rabbi, ya-nya dibuang. Bisa. Atau begini ya gulami ya, boleh juga. Ini nanti ada ya halal begitu ya pembahasannya ya. Karena apa ya, ini memang fleksibel dibacanya. Atau bahkan dirubah menjadi ya gulama, maknanya sama, wahai anakku. Ini gulam kita artikan anak ya, anakku, wahai anakku, wahai anakku. Kemudian boleh juga bahkan alifnya dihilangkan, ya gulama, ya gulama gitu. Bapak anakku juga. Bahkan dibaca menjadi apa, ya gulamu, ya gulamu. Nah itu maknanya apa? Sama, wahai anakku juga. Bahkan dibuang gulamu gitu saja. Jadi asalnya ya gulamu, munadanya murakham namanya, dibuang. Gulam, gulamu. Sama juga maknanya. Bahkan gulami begitu saja. Mungkin pernah di Quran baca Rabbi syrahli, Tuhanku. Asalnya ya Rabbi, dibuang ya-nya ya Rabbi, dibuang ya-nya akhir ya Rabbi, kemudian ya awal pun dibuang. Rabbi syrahli gitu. Panggilan kita kan juga begitu juga bahasa kita. Wahai bapak, ujung-ujungnya pak gitu aja kan, manggilnya lagi bu. Itu munada murakham namanya. Nah, untuk bahasa Arab justru lebih variatif nih. 8 kali. Ada 8 bentuk ya. Ini pengembangan saja, pengembangan untuk kita melihat ternyata yang mutakallim itu cara membacanya banyak. Baik, itu bab munada. Kita akan masuk ke bab berikutnya, maf'ul min ajlih. Apa itu maf'ul min ajlih? Maf'ul min ajlih adalah wal ismul mansub alladzi yuzkar bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Maf'ul min ajlih ialah isim yang nasab yang menjelaskan alasan terjadinya perbuatan. Jadi biasanya dibantu dengan pancingan karena gitu. Contoh, qama Zaidun ijlalan li Amrin. Qama Zaidun ijlalan li Amrin. Telah berdiri Zaid. Kenapa Zaid berdiri? Karena. Nah, ini ijlalan ini namanya sebagai maf'ul min ajli. Alasan ya. Karena mengagungkan. Siapa yang diagungkan? Li Amrin, untuk Amar. Nah, qama fi'il, Zaidun fa'il, ijlalan ini maf'ul min ajli. Ijlalan isim, tanda isimnya bertanwin, nama isimnya isim mufrad. I'rabnya nasab, nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad, jadinya salah satu daripada yang 15 yaitu maf'ulun bi. Artinya maf'ul min ajli ini kita memang melihat konteks makna itu ya. Kita betul menguasai jalan cerita dari teks bahasa Arab itu, sehingga kita menyimpulkan dia adalah alasan atau maf'ul min ajli. Qasadtuka ibtigha ma'rufik. Aku mendatangi engkau. Qasadtuka, aku datangi engkau. Kenapa? Ibtigha ma'rufik, karena mengharap. Ini ibtigha, mengharap. Mengharap apa? Ma'ruf, kebaikan ke engkau. Yang menjadi syahid kita adalah ibtigha, fi'il, fa'il, ini isim nih. Ibtigha isim, tanda isimnya beridhofah. Ini beridhofah. Nama isimnya isim mufrad, i'rabnya nasab, nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad, jadinya salah satu daripada yang 15 yaitu maf'ul min ajli. Ibtigha mudhaf, ma'rufi mudhaf ilaih. Ma'rufi mudhaf, ka mudhaf ilaih. Baik, itu maf'ul min ajli.
Syarat maf'ul min ajli apa saja? Satu, dia biasanya masdar. Masdar ini tasrif yang nomor 3 ya dari sharaf. Kalau kita belajar sharaf ada masdar. Qama Zaidun ijlalan. Ijlalan berasal dari kata ajalla yujillu ijlalan. Qasadtuka ibtigha'a. Ibtigha'a berasal dari ibtigha', yabtaghi ibtigha'an. Yang kedua, sama waktu maf'ul min ajli dengan waktu amilnya. Maksudnya begini, ketika Zaid datang berdiri, ketika Zaid berdiri bersamaan itu juga Zaid memuliakan. Ini namanya sama. Berdiri dan memuliakan waktunya sama. Qasadtuka ibtigha ma'rufika. Ketika mendatangi engkau itu bersamaan ketika hendak mengharap kebaikan engkau. Sama waktu amilnya dan waktu maf'ul min ajlihi. Baik, itu maf'ul min ajli. Jadi kalau kita lihat maf'ul min ajli mesti dilihat dari segi konteks makna ya, baru kita bisa analisa itu. Karena dia menjelaskan alasan suatu perbuatan. Lanjut, maf'ul ma'ah. Nah, ini maf'ul ma'ah ya. Apa itu maf'ul ma'ah? Jadi ada maf'ul mutlak, ada maf'ul bih, ada maf'ul apa lagi? Fih. Fih itu masdar ya, dzarab. Ada maf'ul min ajli, ada maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Wal ismul mansub alladzi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ul fi'lu. Isim yang nasab menjelaskan orang yang menyertai perbuatan pelaku. Nah, biasanya kan kalau menyertai itu menggunakan kata ma'a ya. Jalastu ma'a gitu. Saya duduk bersama siapa. Jadi penyertaan itu menggunakan kalimat ma'a. Ada ndak bentuk lain selain ma'a tapi maknanya sama? Ada, yaitu menggunakan waw. Maka maknanya adalah beserta. Maka waw ini namanya waw ma'iyah. Contoh, ja'al amiru wal jaishu. Telah datang amir, penguasa, wal jaishu dan al jaish, ajudan boleh, para apa militernya boleh, al jaish itu kita artikan ajudan saja ya. Nah, ini telah datang amir dan jaish ajudannya. Ini bisa kita maknai telah datang amir penguasa beserta para ajudannya. Kalau kita memaknai waw ini beserta, maka dia harus nasab. Sebelumnya begini, waw ini kan banyak ya. Yang kita ketahui kan waw itu hanya waw atop ya. Dan begitu. Ternyata waw itu kan banyak kan. Ada waw atop, ada waw sumpah, wallahi, demi Allah. Wawnya waw apa namanya? Waw sumpah. Nah, ternyata ada waw namanya waw ma'iyah. Kalau kita lihat sepintas, sebenarnya bacaan ini boleh dua. Ja'al amiru wal jaishu. Dia jadi atop ya. Telah datang amir wal jaishu dan ajudannya. Kalau kita artikan ya wawnya waw biasa. Tetapi konsekuensi maknanya nanti berbeda. Kalau kita artikan atop ini waw atop biasa, maka informasi ini menginformasikan bahwasanya telah datang. Baik penguasa maupun ajudannya datang. Tapi bersamaan dengan itu dia tidak menginformasikan apakah amir duluan yang datang atau jais ajudannya dulu yang datang. Tidak ada informasi kalau makna ini dan. Artinya informasi yang didapat hanya bahwa yang datang itu, bahwa keduanya ini dah datang. Paham kan? Kalau dia makna waw itu lil mutlaqil jam'i. Informasi bahwa datang. Kalau dia menggunakan fa, telah datang ajudan, fa lalu atau maka aljis ajudannya, itu informasinya adalah telah datang penguasa. Kita menggunakan fa ya, fa ini kita ganti fa. Telah datang penguasa
lalu atau maka ajudannya. Maka informasinya adalah yang datang tuh amir duluan, lalu tidak berapa lama datang ajudannya. Kalau kita ganti ini summa, ini atop juga ya, ja'al amiru summal jaishu. Telah datang amir, apa amir tadi? Penguasa, kemudian ajudannya, maka informasinya adalah jarak antara datangnya amir dan jais ini agak lama. Tapi yang datang tetap amir duluan. Itu kalau menggunakan summa. Bagaimana Ustaz kalau kita memaknainya barengan datangnya? Nah, ini yang disebut maf'ul ma'ah. Maka mesti ini jadikan nasab ini. Ja'al amir wal jaisha. Telah datang amir, penguasa beserta ajudannya. Jadi wawnya wa ma'iyah, konsekuensinya dia harus nasab. Paham ya? Bagaimana membedakan? Saat membedakan ini waw ma'iyah, ini waw atop. Tentu konteks ya, kalimat sebelumnya, kalimat setelahnya, konteks daripada cerita itu menentukan dia sebagai waw apa, atau bahkan waw atop gitu. Waw sumpah. Istawal ma'u wal khashabata, sejajar, istawa sejajar, al-ma air, wal khashabata bersama dengan kayu, bersama dengan kayu. Maksudnya begini, kalau kita contohkan di bak mandi atau di sungai dah, kalau ada yang mengapung, anggaplah kayu ya, itu kan bersamaan ya, ketika air naik, nah mungkin kayunya belakangan naiknya, dia bersamaan. Nah itu wawnya ini wawnya waw ma'iyah. Tapi kalau dibaca istawal ma wal khashabatu, itu tidak menginformasikan begitu. Tapi kalau istawal ma wal khashabata, informasinya air dan kayu ini bersama-samaan, sejajar dia, baik meninggi atau menurun. Itulah fungsi waw ma'iyah. Konsekuensinya dia menjadi isim yang nasab. Nah, berarti waw ini kita ketahui tidak hanya waw atop ya, tapi juga waw ma'iyah, ada waw sumpah, ada waw ibtida. Nanti kita belajar itu. Baik, sampai di sini mungkin ada yang tanyakan nih. Dari munada, maf'ul min ajlih, kemudian maf'ul ma'ah. Next ya, lanjut ya, kita lanjut dulu. Baik, nah ini yang penting nih. Isim-isim yang berfungsi seperti fi'il. Ini jarang dibahas, tapi ini penting nih. Terkadang kita tidak sadar, ternyata ada isim seperti fi'il. Artinya perlu fa'il, perlu maf'ul bahkan. Fi'il, isim dia, isim. Macam-macam isim yang berfungsi seperti fi'il. Kita lihat ada 7 lah. 1, isim masdar atau masdar. Masdar kemarin kan tasrifan yang nomor 3 ya dari sorof itu. Nah itu bisa secara makna dia membutuhkan maf'ul. Maka maf'ulnya pun berfungsi. Contoh, yu'jibuni dharbuka Zaidan. Mengherankanku, membikin aku heran apa? Pukulan engkau terhadap Zaid. Pukulan engkau terhadap Zaid. Nah ini dharbu ini masdar, tapi Zaidan ini tiba-tiba dia nasab. Kenapa? Karena pas menjadi objek. Mengherankanku dharbuka, pukulan engkau. Ini kan pukul kan kayak kata kerja ya, walaupun dia masdar ya. Engkaunya ini sebenarnya pelakunya ini. Pukulan engkau, engkau memukul. Siapa objek yang dipukul? Zaidan. Ini namanya dharbu yang isim masdar memungsikan Zaidan menjadi maf'ul bih. Bisa gitu. Yang kedua isim fa'il beralif lam. Walaupun pada kenyataannya ya kaidahnya beralif lam, tapi kenyataannya banyak juga yang tidak beralif lam berfungsi. Tapi kaidahnya begitu.
Hada ad-dharibu Zaidun. Ini beralif lam ya, misalnya nih. Hada ad-dharibu Zaidun. Ini laki-laki ad-dharib yang memukul. Hada ad-dharibu Zaidan. Ini laki-laki yang memukul. Siapa yang dipukul? Zaidan. Nah, ini ad-dharib isim fa'il, fa'ilun. Dia berfungsi seperti fi'il sehingga Zaidan maf'ul bih. Kemudian ja'al madrub, apalagi isim maf'ul yang beralif lam. Ja'al madrub waladuhu ghadan. Telah datang orang yang dipukul anaknya. Al-madrub dipukul anaknya besok. Maksudnya itu telah datang orang yang atau ayah yang anaknya itu besok akan dihukum. Nah, waladu ini karena dia dipukul, ingat enggak bab pasif, kalimat pasif. Kalimat pasif fi'il majhul ya. Itu perlunya apa? Naibul fa'il. Maka waladu ini menjadi naibul fa'il dari kalimat madrubu. Karena madrub artinya dipukul. Berfungsi waladu menjadi naibul fa'il walaupun tidak ada fi'il majhul, tapi cukup dengan isim maf'ul yang beralif lam. Apalagi yang berfungsi? Sigat mubalaghah. Apa itu sigat mubalaghah? Sigat mubalaghah, sigat yang kalau memiliki makna artinya hampir sama dengan isim tabdil ya. Tapi biasanya kalau isim tabdil ada bandingannya, kalau ini tidak. Sangat itu. Bagaimana cara membuat kalimat itu selain isim tabdil menjadi sangat? Bisa menggunakan kata fa'alun, fa'ulun, fa'ilun, mif'alun, fa'ilun. Nah, ini namanya isim tabdil, isim sifat mubalaghah. Ja'ad darrab, telah datang orang yang benar-benar memukul. Ini apa istilahnya nih? Algojo ini. Berigat darrab, dia memiliki makna sangat itu ya. Nah, maka dia siapa yang dipukul? Zaidan. Zaid. Ini namanya sifat mubalaghah berfungsi seperti apa? Fi'il. Banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'il itu namanya sangat penyayang. Ar-Rahman, fa'al, sangat pengasih, penyayang. Jadi sifat-sifat fa'alun, fa'ulun, fa'ilun, mif'alun, fa'ilun biasanya bermakna sangat. Yang kedua, yang berikutnya, yang kelima, sigat hasan. Hanya kalimat hasan ini terkadang berfungsi. Contoh, marartu birajulin hasanin wajhuhu. Saya telah melewati dengan laki-laki yang bagus. Apa yang bagus? Wajhuhu, oleh wajahnya. Jadi wajhu ini jadi fa'il untuk hasanin sekalipun dia isim. Kemudian isim tabdil juga bisa berfungsi. Ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak daripada engkau di sudut apa? Malan, harta. Ini malan ini jadi tamyiz ya. Jadi tamyiz karena sudah ada sebenarnya bukan fi'il aja, isim tabdil deh. Nah, syarat tamyiz itu kan ada fi'il dan ada fa'il atau kalimat yang sempurna. Ini cukup sudah mewakili dia kalimat sempurna. Kemudian ada lagi yang berfungsi adalah kalimat-kalimat yang isim fi'il. Waduh, ini bingung lagi nih. Jadi ada kalimat itu isim tapi fi'il. Kalimat itu isim tapi fi'il. Contoh, sah itu maknanya uskut, diam engkau. Jadi di dalam sah itu ada makna uskut fi'il fa'il kan, uskut itu diam oleh engkau. Amin. Nah, kalau ditanya amin itu isim ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maknanya apa? Istajib, kabulkan ya Allah. Di dalam makna amin itu ada istajib, fi'il, amr, dan anta di dalamnya. Namanya fi'il isim dengan makna fi'il amr. Isim fi'il ya. Ada isim fi'il dengan makna isim fi'il madhi. Contoh hayhata ay bauda, telah jauh. Ini isim ini. Tapi maknanya bauda.
Ada syattana ay iftaraqa, bercerai-berai. Ini isim. Maka dia berfungsi seperti fi'il dan fa'il. Ada fi'il mudhari, isim tapi berupa fi'il mudhari, tapi isim fi'il tapi makna fi'il mudhari. Contoh awah. Kalau awah ini bahasa kita aduh, aduh. Itu makna aduh itu kan atawajja, saya kesakitan. Kalau orang Arab nyebut awah, kalau kita aduh, aduh. Itu maknanya apa? Atawajja, saya kesakitan. Atau ufin. Apa itu ufin? Saya menghardik. Maka wala taqul lahuma uffin, atadajjar, saya menghardik, saya membentak gitu. Nah, inilah isim-isim yang berfungsi seperti fi'il. Baik, terakhir isim-isim yang khafat. Nah, isim yang khafat ini sebagian bahkan sebenarnya sudah kita bahas ya. Ada 3, khafat bil harfi mudah kalau didahului huruf jar, sehingga khafat bil harfi. Nah, sebenarnya huruf jar tidak hanya huruf jar ini saja, ada huruf qasam nih, huruf sumpah sama. Wallahi, billahi, tallahi, ini Allahi khafat bil harfi, khafat bil harfi, khafat bil harfi. Kemudian ada khafat bil idhofah. Nah, Ghulamu Zaidin, babu khazin, makrul lail. Nah, di sini dijelaskan lebih rinci, ternyata pada idhofah itu sebenarnya ada makna yang tersimpan. Terkadang dia gabungan huruf jar diantaranya. Hadza ghulamu Zaidin, ini anak Zaid, ini di dalamnya ada li. Ini adalah anak milik Zaid. Jadi li di sini. Hadza thawbu khazin, ini adalah pakaian dari sutra. Thawbun min khazin, pakaian dari. Ini min, ada mana min di sini. Jadi tiap huruf jar itu kemungkinan ada makna min, li, atau fi. Makrul lail, hadza makrul lail, ini adalah tipu daya pada malam hari. Tipu daya pada malam hari. Tapi intinya adalah khafat bil idhofah. Dan yang terakhir adalah khafat tabi'. Ini tabi' na'at, tabi' atab, tabi' taukid ya ini. Kemudian tabi' badal. Itu adalah khafat bil harfi. Nah, jadi lengkaplah kita isim yang 7, kemudian isim yang 15, isim khafat yang 3. Insyaallah nanti ya ada videonya di Google nanti Classroom, nanti Bapak upload nanti ya kesimpulan semuanya. Baik, untuk adat ini tidak kita bahas ya. Adat tidak kita bahas. Ini ada kitab Jurumiyah tidak kita bahas. Intinya kuasai materi yang 3, 7 dan 15. Insyaallah nanti kita lanjut berikutnya. Terakhir ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan untuk materi itu? Baik, saya kira cukup ya. Insyaallah nanti kita sambung pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.